Halo guys, kembali lagi bersama saya di Big Seller. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang fitur analisa keuntungan Big Seller. Sebenarnya sebelumnya kita juga sudah pernah menjelaskan fitur analisa keuntungan ini. Nah, tapi kenapa kita akan membahas ini lagi? Alasan yang pertama karena ada satu marketplace baru yang ditambahkan, yaitu Tokopedia. Dan TikTok juga sudah ada. Dan yang ketiga adalah kita ada perubahan halaman di analisa keuntungan. Nah, untuk itu, ayo kita sama-sama dilihat ya. Nah, pertama untuk masuk ke analisa keuntungan, kita lihat di modul laporan ya. Setelah itu pencet analisa keuntungan. Nah, di analisa keuntungan ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah keuntungan pesanan. Yang kedua, keuntungan toko. Yang ketiga, keuntungan SKU gudang. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat ya beberapa produk-produk yang sangat berguna gitu. Nah, jadi kita bisa lihat 3 fitur ini masing-masing kegunaannya ya yang luar biasa ya, bisa langsung lihat gitu. Oke, untuk yang pertama di keuntungan pesanan ini kita bisa lihat setiap pesanan punya isi ya, maksudnya keuntungannya gitu. Nah, kalian bisa lihat ya, ada 4 marketplace ya, Shopee, Lazada, TikTok, Tokopedia, dan beserta pesanan manual. Nah, pesanan manual kan kita bisa tambahkan sendiri, itu nggak ada masalahnya ya, seperti itu. Oke, nah untuk pesanan manual ini ada di sini juga. Jadi kalian bisa lihat semua pemasukan dari pesanan kalian gitu. Nah, misalnya kalian bisa lihat untuk waktunya di filter ya, misalnya dari bulan 1 gitu. Jadi ini penting sekali untuk mencatat keuntungan kalian. Nah, Anda bisa lihat pemasukan pesanan, modal produk, bisa dilihat keuntungannya berapa gitu. Dan ada satu lagi disarankan ya, syarat untuk mengaktifkan ini. Syaratnya adalah kalau kalian memang benar-benar mau pakai analisa keuntungan lebih akurat, kalian harus aktifkan fitur stok ini. Ini saya sarankan di pengaturan stok, di pengaturan lalu pengaturan stok ada fitur stok. Nah, ini harus diaktifkan. Kenapa? Kalau enggak diaktifkan nanti bagian modalnya akan kosong gitu ya. Nah, cuman bagian modal ini dapatnya dari mana? Bagian modalnya dapatnya dari mana? Bagian modal ini didapat dari rincian stok ya, gitu. Jadi rincian stok di dalamnya ada modal. Nah, jadi kalau modal di rincian stok ini kalian misalnya tidak diisi, nanti dia bakal nol juga gitu. Cuman kalau kalian sudah mengaktifkan fitur stok gitu, nanti dia di SKU gudang ada namanya harga referensi. Ini ada harga referensi. Kalian bisa memilih ya, bisa memilih 2 ini. Ini ada harga referensi ya. Kalian bisa memilih 2 bagian ini. Kalian mau pilihnya di modal atau di harga referensi boleh. Di rincian stok nih saya kasih lihat juga. Dan di sini ada modal, di bagian sini ada modal. Kita bisa diisi juga. Nah, ini pilih salah satu ya. Kalau udah isi harga modal, nggak usah lagi isi harga referensi. Tapi kalau udah isi harga referensi, ya boleh nggak usah isi harga modal. Itu tergantung dengan yang kalian inginkan gitu. Cuma harga referensi ini sudah tetap ya. Misalnya harganya 5.000 ya 5.000, nggak bakal berubah. Cuma kalau modal dia bakal berubah sesuai dengan misalnya kalian ada melakukan pembelian stok, itu kan ada biaya lagi. Nah, dia bakal dirata-ratain gitu. Kalian bisa lihat di sini ya, ada rata-ratanya. Nah, jadi saya sih lebih menyarankan ini modal gitu. Soalnya kadang kalau kalian melakukan pembelian, dia bisa dia bisa berubah juga gitu. Jadi lebih akurat ya. Oke, kita lihat sekali lagi di sini. Ini bisa dilihat ya penjualan produknya, pemasukannya berapa, modalnya berapa, keuntungan atau kerugian gitu. Jadi bisa dilihat semuanya untung atau rugi gitu. Oke. Nah, ini kita bisa lihat di sini dia ada beberapa bagian ya. Pertama di nomor pesanan ada pemasukan pesanan dan modal produk dan keuntungan atau kerugian gitu. Jadi keuntungan kerugian itu adalah pemasukan dikurangin modal. Nah, oke, terus bisa dilihat ya persentase laba kotornya juga bisa dikasih lihat. Jadi dikali 100% aja gitu. Nah, di sini bisa lihat juga ada total pesanannya. Jadi penjualan produknya, ongkos kirimnya, semuanya bisa kelihatan. Nah, terus subsidinya gitu. Tuh, jadi kita bisa tahu bagian-bagian ini, terus biaya transaksi ini adalah semua yang tertera di sana ya. Gitu.
gitu. Ada biaya lainnya, jumlah pengembalian pembeli. Nah, terus analisa keuntungan ini hanya menghitung pesanan yang sudah selesai. Jadi pesanan kalian yang masih menunggu dicetak atau menunggu di pick up itu nggak masuk gitu. Dan juga meskipun sudah selesai proses di big seller, tapi kalau status pesanannya belum selesai itu tidak bisa ya. Status pesanan belum selesai tidak bisa seperti ini. Nah, meskipun sudah sampai dikirim ini, cuman kalau sudah kalian harus lihat delivered atau ship atau completed, biasa harus completed, sudah selesai seperti ini. Kira-kira yang seperti itu ya baru bisa dimasukkan ke sana ya penghitungannya seperti itu. Oke, terus untuk keuntungan toko juga sama. Dia dari tokonya totalnya berapa, total nilainya ya. Ada keuntungan berapa, masuk berapa, seperti itu. Keuntungan SKU gudang, kalian juga bisa lihat per SKU gudangnya ya. Maksudnya per SKU gudangnya itu adalah, jadi kalian bisa lihat satu-satu, oh produk mana yang laris nih ya, produk mana yang laris, produk mana yang nggak laris gitu. Nah, tapi fitur ini harus ada, seperti saya bilang tadi, fitur ini harus kamu pakai fitur stok ya. Jadi kalian pergudangan juga jangan lupa dirapikan dengan benar. Nah, seperti ini kan, kalian jangan lupa dirapikan juga fitur pergudangan kalian dan dilakukan hubungan pemetaan semua lebih bagus ya. Itu udah paling bagus sebenarnya untuk itu ya. Jadi saya menyarankan kalian pakai fitur pergudangan juga kalau mau pakai fitur ini. Nah, tapi kalian boleh lihat di video lain ya. Nah, di sini tidak menjelaskan lagi karena ada juga fitur lain yang menjelaskan tentang fitur pergudangan big seller ya. Seperti itu. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, boleh dikasih like-nya ya, dan atau komentar yang nggak paham di komentar, di chat aja, dan bisa chat kita ke sini ya. Di sini bisa di chat kita. Terus bisa juga di bantuan ya. Bantuan ada WhatsApp, grup WhatsApp, langsung aja chat ke CS Big Seller, bisa langsung dibalas kalau ada masalah dan pertanyaan semua. Oke, sampai sini dulu ya. Nanti kita akan bertemu di lain waktu. Oke, sampai jumpa ya semua.